Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggencangkan kain pinggangnya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tak terasa umat Islam yang menjalankan ibadah puasa hampir memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Pada waktu ini, keberkahan dan kebaikan disebar dengan amat berlimpah, serta akan diturunkan Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwa di 10 hari terakhir Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan mengencangkan kain bawahnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya, atau yang disebut muttafaq alaih. Mengencangkan sarung menjelaskan takwil para ulama, artinya mengurangi makan, tidur, dan tidak mendekat kepada istrinya, namun fokus beribadah. Saking fokusnya beribadah, tidak ingin waktunya sia-sia membenahi hal remeh-temeh, termasuk membetulkan sarung melorot. Terlalu remeh-temeh mengganggu fokus ibadah, sehingga lebih baik diikat. Mengencangkan ikat pinggang merubah bahasa simbolik seperti yang dikatakan Imam Ghazali, bahwa kualitas diri itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Pada tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan fisik jasmaniah, seperti mengendalikan diri dari lapar dan dahaga, serta tidak melakukan hubungan seksual bagi suami istri yang menjalankan ibadah puasa. Tingkatan yang kedua yaitu mengencangkan ikat pinggang dengan mengendalikan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan semua yang berhubungan dengan panca indera lainnya. Pada tingkatan ini kita hanya tertuju kepada Allah. Sedangkan pengencangan ikat pinggang yang ketiga yaitu diharuskan mengontrol hati dan pikiran dari hal-hal yang dilarang Allah. Dengan begitu, makin tinggi tingkat pengendalian diri itu, makin tinggi tingkat spiritualitas puasa kita. Sehingga pemaknaan ikat pinggang itu jangan hanya dipahami dalam arti fisik seperti tingkatan pertama. Hadis fi'li ataupun qauli telah menerangkan 10 hari terakhir Ramadan itu masa yang sangat penting, di samping 10 hari pertama dan kedua di bulan Ramadan. Pada waktu ini terbukanya pintu-pintu rahmat dan pintu surga, serta tertutupnya pintu neraka di bulan suci Ramadan. Pada saat ini pula disyaratkan turunnya Lailatul Qadar. Kendati demikian, tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan waktu turunnya Lailatul Qadar. Karena itu, umat Islam hanya bisa berikhtiar dengan harus mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Nabi Muhammad SAW menghidupkan malamnya, meleknya atau terjaga lebih banyak daripada meremnya, yaitu tidur. Banyak hal untuk menghidupkan malam, misalnya sholat malam di rumah ataupun di masjid. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an mengikuti sholat di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Ibnu Abbas mengikuti sholat di rumah Rasulullah. Begini kisahnya, saya pernah mengikuti sholat Qiyamul Lail Rasulullah di rumah beliau. Di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Saya pikir habis dibaca Al-Baqarah, langsung ruku. Ternyata disambung surat Ali Imran. Aku pikir habis Ali Imran dan kemudian ruku. Ternyata disambung lagi An-Nisa. Kemudian disambung lagi Al-Maidah.
Kemudian disambung lagi Al-An'am. Setelah itu Ibnu Abbas kapok mengikuti sholat Rasulullah yang di rumah. Lebih baik aku ikuti yang di masjid, ungkapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperpendek bacaannya saat sholat di masjid supaya tidak membebani para sahabat. Saat sholat di rumah berdiri lama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.